Perkenalkan, nama saya Pauji Hadian dari 11 IPA 8 angkatan 2019-2020. Nama pengajar Evi Nurella. Di sini saya akan menjelaskan apa itu global warming atau pemanasan global. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakannya dulu KD 4.12. KD pertama yaitu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. KD kedua mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Global warming adalah suatu proses di mana memanasnya suhu yang melebihi rata-rata di atmosfer, laut, dan permukaan bumi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Proses terjadinya global warming ini terjadi akibat dari paparan sinar radiasi dari matahari. Sinar radiasi ini dibagi menjadi 3, yaitu sinar inframerah, cahaya tampak, dan ultraviolet. Ketiga sinar matahari ini, sinar radiasi ini masuk ke dalam bumi. Ada juga yang dipantulkan kembali oleh atmosfer, dan ada juga yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi, dan ada juga yang diserap oleh permukaan bumi sehingga bumi menjadi hangat dan layak huni bagi makhluk hidup. Ketika sinar radiasi yang diterima oleh permukaan bumi tidak semuanya dipantulkan kembali ke luar angkasa atau keluar atmosfer, ada juga yang diserap kembali oleh awan dan molekul-molekul gas dari efek rumah kaca, sehingga sinar radiasi tersebut kembali dipancarkan kembali ke dalam bumi dan terjadilah global warming. Penyebab dari global warming ini, yang pertama, efek dari rumah kaca, yang kedua, pembakaran bahan fosil, ketiga, limbah industri, keempat, maraknya polusi, yang kelima, penebangan pohon yang ilegal. Dampak global warming bagi kehidupan ataupun bumi. Yang pertama, terjadinya perubahan iklim. Dampak terbesar bagi bumi yaitu terjadinya perubahan iklim. Akibatnya akan dilanda kekeringan di mana-mana dan menjadi ketidakstabilan musim. Ada yang lebih relatif panjang dan ada juga yang pendek. Kedua, belahan bumi bagian kutub. Belahan bumi bagian kutub ini diakibatkannya pemanasan global akan mencair, dan akibatnya laut akan menjadi lebih naik lagi, volume laut akan menjadi lebih naik, dan pulau-pulau kecil pun akan terendam oleh air laut. Ketiga, produksi pertanian akan menjadi sedikit dikarenakannya keringan di mana-mana dan air susah didapatkan. Keempat, yaitu akan terjadinya wabah penyakit-penyakit baru. Dikarenakan pemanasan global ini tidak hanya pemanasan global saja, pemanasan bagi bumi saja, tetapi akan mengundang penyakit-penyakit seperti stroke dan stres, dan populasi nyamuk pun akan menjadi lebih banyak lagi, sehingga demam berdarah akan di mana-mana saja. Cara mengantisipasi global warming. Cara yang paling mudah dan efektif adalah dengan reboisasi besar-besaran untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang dan menjaganya lebih baik lagi agar kadar oksigen yang dihasilkan lebih banyak dan membuat bumi menjadi lebih segar kembali. Sekian dari saya, Pauji Hadian. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga